Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'd. Sahabat Kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat-nikmat dan hidayah taufik kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk beramal solih. Dan wujud daripada rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah adalah melakukannya terhadap apa yang Allah ridhoi. Contoh, kita diberi Allah tangan, kita gunakan tangan itu untuk menolong orang lain, kita gunakan untuk bersedekah, kita gunakan untuk membantu orang lain. Allah kasih kita lisan, kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk membaca kalamullah, menggunakan untuk nasihat-nasihat yang baik. Sebagaimana juga telinga dan kemudian mata kita gunakan untuk melihat apa-apa yang Allah ridhoi dan mendengarkan daripada apa yang Allah ridhoi. Nah, semoga dengan kita menggunakan nikmat-nikmat Allah itu terhadap apa-apa yang Allah ridhoi, Allah pun ridho kita terhadap kita untuk memasukkan ke dalam surganya, insyaallah. Allahumma amin. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda yang agung, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang kita cintai, yang kita rindukan, dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah Ta'ala, Jannatul Firdaus Al-A'la. Amin, Allahumma amin. Sahabat Kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita coba sama-sama akan menyimak bagaimana dalam kehidupan kita, dalam keseharian mungkin kita pernah merasakan kesibukan yang begitu banyak, kemudian pekerjaan yang begitu melelahkan, tugas-tugas yang numpuk begitu banyak, kemudian kita capek, kemudian kita merasa lelah. Kapan ini selesainya? Kapan saya bisa mengerjakan? Saking resahnya mungkin kita pengen punya teman yang bantu job kita. Kita pengen untuk membayar seorang pembantu. Nah, kita coba belajar daripada kisahnya Fatimah dan Ali. Suatu ketika Fatimah ini pernah mengeluhkan kepada Ali bahwa dia kemudian tangannya itu sampai lecet-lecet karena dia juga bekerja, sementara Ali itu sibuk berdakwah, sibuk berjihad. Dan kita tahu mereka punya anak yang kemudian aktif juga anaknya, sehingga pekerjaan rumahnya terasa berat gitu. Maka Ali kemudian memberi nasihat, coba kamu datang kepada ayahmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ali menyarankan kepada Fatimah untuk datang kepada Nabi, karena Nabi juga baru pulang daripada peperangan yang mungkin membawa beberapa tawanan perang. Kemudian Fatimah datang kepada Nabi Muhammad SAW mengadukan, wahai ayah, boleh nggak saya minta pembantu kepada ayah? Ayah kan banyak itu tawanan-tawanan perang. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wahai Fatimah, ini adalah pembantu muslimin, nggak boleh untuk diserai amanah kepada kalian per individu. Kemudian maka pulanglah Fatimah ini. Nah, karena kasihan Nabi Muhammad SAW kepada anaknya yang tercinta, yakni Fatimah, maka dipanggil Fatimah. Fatimah, tunggu, mau nggak kamu saya kasih sesuatu yang lebih baik daripada kamu mempunyai seorang pembantu? Apa itu ayah? Wah, itu kalau kita yang ditawarin mungkin kiranya robot-robotan, ya kan ringan gitu, mungkin tinggal sebulan sekali ganti baterai. Tapi ternyata enggak, yang Rasul kasih bukan robot-robotan, bukan pembantu, tapi sesuatu yang sederhana, yaitu zikir. Sebelum kamu tidur bacalah subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Maka kamu akan dapati kehidupanmu akan lebih ringan daripada mempunyai seorang pembantu. Masya Allah. Maka ketika Fatimah ini pulang, disampaikan kepada Ali, dan mereka berdua terus mengamalkan amalan-amalan yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, sampai kemudian dia tidak pernah meninggalkannya. Bahkan para sahabat itu pernah bertanya kepada Ali, bahkan ketika perang Siffin, wahai Ali, apakah engkau tidak meninggalkannya juga itu?
di waktu-waktu yang genting, di masa peperangan. Ternyata Ali menjawab, bahkan ketika perang Siffin saya tidak meninggalkannya sekalipun. Masya Allah, ini begitu luar biasanya para sahabat ketika mendapatkan wasiat, resep daripada Nabi Muhammad SAW, beliau meyakini dan mengamalkan. Bukan hanya mengamalkan saja, tapi juga meyakini. Maka coba kita praktekkan sama-sama teman-teman, supaya tugas-tugas kita, kemudian beban kehidupan kita lebih ringan, bahkan lebih ringan daripada mempunyai seorang pembantu. Dan kita harus yakin dalam mengamalkan itu, karena Allah juga mengatakan, Ana inda dzanni abdi bi, aku bergantung pada prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Kalau kita yakin, Allah pasti kemudian jamin kehidupan kita, sehingga kita menjalani kehidupan dengan ringan dan penuh dengan kenikmatan, insya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja teman-teman kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa Al-Fakir ini sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.